mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Oke, mungkin sebelum Ibu memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Oke, yang pertama Ahmad Fazal Mubarok, Ahmad Firdaus Al-Hakim, Ahmad Musyafa, Bayu Sidik, Billy Denman Sagara, Desta Yogi Oktavian, Oke, Farel, Habib, Haidar, Hanif, Ihsan, Henrizal, Zaim, Raditya, Ramadan Nur Rahman Harwani, Oke, Ramadhani Gama, kemudian Reza, Rian, Wildan. Anak-anak semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait definisi dari algoritma pemrograman, yaitu tentang sejarahnya, kemudian perbedaan antara bahasa pemrograman, program, dan pemrograman. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait algoritma dan pemrograman, yaitu algoritma dan representasinya. Sebelumnya materi yang terdahulu ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya. Tujuan untuk pembuatan algoritma itu untuk apa itu? Oke, bagus sekali pertanyaannya terkait tujuan dari algoritma, yaitu untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada suatu masalah kemudian diselesaikan dengan notasi algoritma kayak gitu. Jadi nanti di algoritma itu kan step by step, tahap per tahap kayak gitu. Ada masalah kemudian diselesaikan solusinya seperti itu. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan kembali terkait materi sebelumnya sebelum Ibu masuk ke algoritma dan representasinya? Enggak. Tidak ada. Jadi algoritma adalah himpunan instruksi yang didefinisikan dengan baik dan logis untuk menyelesaikan suatu persoalan. Algoritma menggambarkan langkah-langkah yang spesifik yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Yang tadi disampaikan oleh Mas Wildan bahwa tadi pertanyaannya bagus sekali. Ini kita bahas terkait tujuannya bahwa algoritma itu berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan untuk tujuan tertentu. Kemudian algoritma dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pemrograman komputer, games, animasi, pengolahan citra, dan lain sebagainya. Nah, untuk representasinya ya yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, yaitu ada 3 representasi yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah natural language, kemudian yang kedua adalah pseudocode, dan yang ketiga adalah flowchart. Nah, definisinya sendiri yang pertama yaitu untuk bahasa natural, yaitu penyajian algoritma menggunakan natural atau notasi alami, merupakan penyajian algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif yang jelas dan mudah dipahami manusia. Nah, contohnya yaitu algoritma menghitung luas segitiga. Di sini dari mulai 1 sampai 7 itu harus runtut. Yang pertama yaitu mulai, yang kedua yaitu inisialisasi variabel alas dan tinggi, kemudian yang ketiga masukkan nilai alas, kemudian yang keempat masukkan nilai tinggi, yang kelima itu proses, yaitu menghitung alas sama dengan setengah alas kali tinggi, kemudian tahap berikutnya yaitu tampilkan luas dan selesai. Jadi runtut seperti itu menggunakan bahasa deskriptif.
Yang kedua yaitu pseudocode adalah algoritma atau kode program yang disimplifikasi agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Pseudocode merupakan bentuk antara bahasa natural dan bahasa pemrograman. Jadi deskriptif tetapi agak mirip dengan bahasa pemrograman itu sendiri kayak gitu. Itu pseudocode. Nah, untuk contohnya dapat dilihat di layar ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang akan kita sering bahas berkaitan dengan flowchart, karena flowchart ini sangat mudah kita pelajari dan implementasikan. Kenapa? Karena berisi gambar, berisi simbol kayak gitu. Informasinya itu sangat baik atau bagus untuk bisa kita jelaskan kepada terutama orang awam gitu. Selanjutnya di sini ada studi kasus ya, ada studi kasus kayak gitu, yaitu algoritma meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka kemudian memeriksa ya apakah angka tersebut genap atau ganjil. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa natural ya. Bahasa naturalnya seperti apa untuk studi kasus tersebut? Bisa dilihat yang pertama yaitu pertama mulai ya, pasti ada kata mulai, kemudian input angka ya, input angka dari penggunanya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada kondisi ya, ada sebuah kondisi di mana jika angka mod atau sisa bagi ya, mod itu sisa bagi, sisa baginya ketika dibagi dua dia itu bernilai 0. Jadi kalau misalkan sisa baginya itu 0 ketika dibagi dua, maka angka tersebut genap. Tetapi jika salah, maka dia akan ganjil kayak gitu, maka angka tersebut ganjil. Selanjutnya yaitu pseudocode ya, pseudocode yang dimana dia diantara natural language dan flowchart ya. Bisa dilihat bahwa yang pertama mulai, kemudian input angka ya, itu jika angka mod ya 2 sama dengan 0, maka tampilkan di layar bahwa angka tersebut genap ya. Jika tidak, maka tampilkan angka tersebut adalah ganjil. Nah, di sampingnya lagi di situ ada contoh flowchartnya. Yang pertama yaitu mulai ya, kemudian di sini ada simbol input ya, simbol input. Kemudian ada percabangan tadi, kondisi ya. Jika mod 2 sama dengan 0, maka dia kalau misalkan benar ya, maka genap. Jika salah, maka ganjil. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan kata selesai atau finish kayak gitu. Mungkin itu untuk materi terkait flowchart ya, dan notasi algoritma lainnya yaitu yang jarang kita gunakan yaitu pseudocode sama natural language. Nah, kemudian di sini ada soal atau latihan ya, anak-anak. Di sini silahkan dibagi, di sini udah pas ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silahkan di sini ada latihan soalnya sudah Ibu bagi menjadi 4, yaitu algoritma menentukan bilangan prima, keliling segitiga, luas dan keliling segitiga. Kemudian ketiga itu menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang keempat yaitu menghitung luas dan keliling persegi panjang. Mungkin silahkan semuanya bisa dikerjakan menggunakan tools yang sudah kalian install. Baik semuanya, sudah dibuat tadi untuk tugas tiap kelompoknya. Sekarang silahkan di sini siapa yang akan mempresentasikan tugasnya terlebih dahulu? Saya Bu. Oh iya. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan tugas terkait algoritmanya, yaitu apa, luas dan keliling segitiga. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas algoritma menghitung luas dan keliling
segitiga. Ya baik, di bagian pertama di sini ada menghitung luas dan keliling segitiga menggunakan bahasa natural. Ya, yang pertama ada luas segitiga. Di luas segitiga ada 6 tahap, yaitu memulai, memasukkan panjang alas, memasukkan tinggi, hitung luas, dan tampilkan hasil, lalu selesai. Di tahap pertama yaitu mulai adalah sebuah tahap awal dalam melakukan proses. Hal yang kedua, memasukkan panjang alas segitiga. Jadi meminta pengguna untuk memasukkan panjang alas segitiga. Dan yang ketiga, memasukkan tinggi segitiga. Meminta pengguna untuk memasukkan jumlah tinggi segitiga. Lalu hitung luas segitiga menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Selanjutnya menampilkan hasil luas segitiga dan selesai. Lalu bagian B, keliling segitiga. Di sini ada 7 tahap, yaitu memulai, memasukkan panjang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu hitung keliling segitiga dan tampilkan keliling segitiga. Memulai itu tahap awal dalam sebuah proses penghitungan. Lalu yang kedua, memasukkan panjang sisi pertama segitiga, lalu kedua dan ketiga. Lalu yang kelima adalah keliling segitiga menggunakan rumus keliling, yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 tambah sisi 3. Lalu yang keenam, menampilkan keliling segitiga. Dan yang terakhir adalah selesai. Dan selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh Mas Haidar. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pseudocode. Yang pertama ada keliling segitiga. Langkah awal adalah memulai, terus menginput nilai A, nilai B, nilai C, dan sistem akan memproses keliling segitiga tersebut dengan rumus A tambah B dan tambah C. Lalu sistem akan mengeluarkan hasil keliling tersebut atau output keliling. Setelah itu selesai. Yang kedua ada luas segitiga. Pertama mulai, yang kedua menginput alas, yang ketiga menginput tinggi, dan di sini ada rumus luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Dan di sini ada output luas, yaitu akan menampilkan hasil luas dari perhitungan rumus ini. Dan setelah itu selesai. Nah, setelah ini akan ada algoritma flowchart yang akan dijelaskan oleh Mas Billy Bentang Sagara. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang flowchart. Jadi flowchart ini itu nggak jauh beda sama bahasa natural sama pseudocode. Jadi langsung saja. Jadi flowchart yang pertama adalah keliling segitiga. Dimulai dengan nilai, kemudian input A, B, B, C, dan CA. Itu adalah sisi dari segitiga. Kemudian melakukan proses dari keliling segitiga dengan rumus AB tambah BC ditambah CA. Kemudian akan mengoutput nilai dari keliling tersebut dan selesai. Selanjutnya adalah luas segitiga. Yang pertama adalah mulai, kemudian menginput nilai dari alas dan tinggi dari segitiga tersebut. Kemudian proses luas dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian mengoutput nilai luas dan selesai. Ya, baik, mungkin itu saja presentasi kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan post test ya. Sudah Ibu sertakan linknya di Google Classroom. Silakan bisa mengerjakan mulai sekarang. Baik, tadi sudah kita pelajari terkait algoritma dan representasinya. Kemudian kita juga sudah latihan, sudah presentasi. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih kayak gitu. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu algoritma? Saya. Dur, bisa motoran.
Seperti yang Pak jelaskan Ibu tadi, bahwasanya algoritma adalah himpunan instruksi yang didefinisikan dengan baik dan logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan juga algoritma menggambarkan langkah-langkah yang spesifik yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Oke, baik. Untuk representasi algoritma apa aja? Ya, Mas Hakim. Untuk representasi algoritma ada 3, dari kode, logarit, dan natural language. Ya, bagus sekali semuanya. Oke, sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan materi untuk pertemuan kali ini? Siapa yang bisa? Oh ya, silakan Mas. Jadi kesimpulannya kan penyajian algoritma itu ada 3, dari bahasa natural, flowchart, sama pseudocode. Ketiga metode penyajian algoritma itu sebenarnya bisa saling melengkapi, saling berkesinambungan. Kalau untuk yang bahasa natural itu menjelaskan urutan algoritmanya itu jelas pakai bahasa manusia secara umum. Jadi orang sekali baca langsung paham. Kalau yang pseudocode itu dari bentuk bahasa natural itu disederhanakan jadi seakan-akan kayak dekat ke bahasa pemrograman. Jadi kalau dipindah ke mengubah dari ide bahasa natural ke sebuah kode program itu lebih gampang. Kalau untuk yang flowchart itu penggambaran visualnya dari deskripsi algoritma menggunakan simbol-simbol. Jadi kalau untuk dijelaskan ke orang secara umum itu sudah bisa memahami. Oke, baik, mungkin itu ya untuk kesimpulan pertemuan hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa algoritma itu merupakan langkah-langkah logis ya, yang tadi sudah dijelaskan juga ada 3 yang lokasinya. Yang pertama yaitu bahasa alami, kemudian pseudocode dan flowchart. Ya, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba ya mengenal bahasa pemrograman. Kita sudah membuat alurnya, tahapan-tahapannya, kemudian kita akan coba untuk mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Begitu mungkin untuk pertemuan hari ini bisa ditutup dengan doa oleh Mas Hilman. Belum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, banyak kurangnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.